Oke guys, kita lanjut. Matahari terbenam, tergantung jauh di cakrawala, di balik jajaran gunung-gunung tinggi yang bergelombang dan terjal, menumpahkan sisa kehangatan ke tanah-tanah luas di perbatasan selatan. Sinar senja turun ke bumi yang luas dan sunyi, suara-suara dari pedesaan yang liar, selimut kesedihan. Hantu Li dan Jin Pinger telah meninggalkan lembah Fenxiang, berdiri di tengah padang gurun di hadapan 10.000 gunung besar, menghadap ke bumi yang luas dan gunung-gunung menjulang yang tampak membentang selamanya. Mereka tampak seperti dua makhluk hidup yang sangat kecil dan tak berarti, menatap ke arah kehadiran langit dan bumi yang megah, ke arah matahari yang terbenam di cakrawala, perlahan turun di balik gunung-gunung yang tak berbatas, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dalam waktu untuk berbicara dan bernafas, bintang-bintang dan rasi bintang berputar, siapa lagi yang dapat menang melawan waktu? Meninggalkan lembah Fenxiang adalah ide Ghost Li. Secara kebetulan, mereka mendengar percakapan Yun Yilan. Mereka tahu bahwa lembah Fenxiang mungkin masih punya cara untuk mengaktifkan formasi. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Berdasarkan motif kedatangan Ghost Li dan Jin Pinger, mereka seharusnya terus mengamati secara diam-diam. Namun, entah mengapa, Ghost Li dengan ekspresi acuh tak acuh, tetap menyarankan untuk meninggalkan lembah Fenxiang. Jin Pinger yang selalu cerdas tampaknya tidak mempertimbangkan hal itu dan juga langsung setuju dengannya. Setelah meninggalkan lembah Fenxiang, Hantu Li dan Jin Pinger tidak banyak bicara, dan juga tidak membahas rencana masa depan. Akan tetapi, keduanya tampak memiliki kecocokan dan berangkat menuju selatan bersama-sama, hingga pada hari ini, mereka tiba di hadapan tempat mengerikan yang legendaris, 10.000 gunung besar, di bawah pegunungan hitam, di pedesaan liar, keduanya terdiam menatap ke arah pegunungan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati pedesaan, tidak ada semerbak wangi bunga atau rumput, hanya bau darah yang samar-samar dan suara gemuruh. Di tempat ini, bahkan angin pun terasa kencang. Rambut Jin Pinger berkibar lembut tertiup angin, dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan rahangnya yang halus dan mungil, dan leher yang putih dan elok, menatap ke pegunungan di kejauhan, di mana puncak-puncak gunung yang gelap berada, diselimuti kabut gelap, berputar-putar tanpa henti. Di balik barisan pegunungan itu, dunia macam apa sebenarnya itu? Orang lain mungkin menebak, namun di mata Jin Pinger yang tertutup, sesuatu tampak berkilauan. Berbeda dengan gadis centil yang terdiam di sampingnya, walaupun Hantu Li pendiam, namun sepanjang jalan pikiran Hantu Li bagaikan lautan yang bergelora, bergoyang-goyang. Pertama adalah masalah pengorbanan darah, dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Meskipun selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak orang, dan bahkan mendapat julukan Sue Gonsi di Sekte Raja Hantu. Tetapi mengenai apa yang dia dengar di lembah Fenxiang beberapa hari yang lalu, seperti kekeras-kepalaan yang mengakar dalam hatinya, dia secara tidak sadar merasa jijik dan muak. Dan setelah Jin Pinger secara tidak sengaja mengingatkannya, menyadari sesuatu yang selalu dia abaikan, di sekte jahat, bahkan jika itu adalah Raja Hantu, juga dapat melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang akan dilakukan lembah Fenxiang. Mengambil darah manusia yang banyak sekali, lalu dipersembahkan kepada para dewa dan dewi, tanpa diduga-duga, dewa tersebut pastilah termasuk jenis yang ganas dan jahat, dan pengorbanan darah itu sendiri, tanpa diragukan lagi merupakan sesuatu yang sangat mengganggu surga dan tidak manusiawi. Namun semua itu, terjadi padanya. Atau seperti apa yang dikatakan oleh pemuda asing yang memikat itu, yang secara kebetulan ditemuinya, yang pernah berkata, manusia pada akhirnya hanya sekedar jenis hewan, tidak ada bedanya. Ghost Li menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah pegunungan yang jauh. Sejak dia menerima instruksi Raja Hantu dari Tuan Hantu, dari Tao Ti, itu, dia sudah menduga bahwa pemuda aneh yang telah dia temui 2 kali, adalah Dewa Binatang yang menciptakan malapetaka ini. Hanya saja, Dewa Binatang membantai dunia, mengapa dia membiarkannya pergi, dan kedua kali mereka hanya mengobrol dan berpisah, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Hantu Li. Di dekat dadanya, ada kehangatan samar. Selama bertahun-tahun, kehangatan samar ini selalu menyertai Ghost Li, seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirinya. Bahkan sebagian besar waktu, Ghost Li sudah melupakan kehangatan itu. Namun beberapa hari yang lalu dari tindakan lembah Fenxiang, sekali lagi menggetarkan sesuatu yang dalam di dalam hatinya, potongan batu giok itu tergeletak diam di dekat dadanya,
Mungkin inilah inti dari perjalanan perbatasan selatan ini. Dari percakapan Yun Yilan dan Sangguan Ce, jelas dinyatakan bahwa karena lembah Fenxiang telah kehilangan esensi seribu api ini, maka menyebabkan mereka juga kehilangan energi spiritual gunung berapi yang terkumpul selama beberapa ratus tahun, tidak dapat memicu formasi lagi. Dan memiliki cermin inferno ini, apakah itu berarti mereka dapat menemukan rahasia formasi misterius itu? Ghostly terdiam, menatap matahari terbenam di kejauhan. Sinar terakhir, akhirnya menghilang juga. Di mana puncak-puncak gunung yang gelap berada, menyusul lenyapnya sinar terakhir, kabut hitam yang tadinya tebal, seolah-olah dirangsang oleh sesuatu, mulai cepat menghilang, berubah tipis. Berdiri di sampingnya, Jin Pinger tersenyum, menoleh, dan berkata, "Baiklah, ayo berangkat." Ghostly meliriknya sekilas, lalu berkata, "Perubahan kabut beracun di 10.000 gunung besar itu belum pernah diceritakan oleh siapapun, bagaimana kau bisa tahu?" Jin Pinger tersenyum manis, tatapan matanya sangat genit, seperti menggoda, seperti licik, berkata, "Ini tidak akan kukatakan padamu, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Ghostly tercengang, melihat di bawah langit yang berangsur-angsur gelap, jauh di dalam pegunungan, gadis di sampingnya muncul tiba-tiba, seperti memancarkan cahaya cantik yang memikat di dunia yang gelap dan remang-remang, sangat menyilaukan, bersamanya, meskipun tak terduga tetapi memiliki jenis kehangatan yang lain. Setidaknya, dalam kegelapan yang jauh itu, dia tidak harus berjalan sendirian. Bibir Ghostly berkedut namun dia menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia memimpin jalan. Jin Pinger memperhatikan punggungnya sambil tersenyum tipis, matanya berbinar, dan mengikutinya dengan mudah. Satu demi satu, dan monyet itu meringkuk di bahu seseorang, sering mengeluarkan suara, perlahan menyatu dalam kegelapan, lalu menghilang. Di Bukit King Yun, puncak Tongtian, Aula Kristal. Meninggalkan perbatasan selatan yang jaraknya ribuan mil. Tanah suci abadi yang baru saja menyelamatkan dunia, bencana binatang iblis yang mendatangkan kekacauan seperti pertempuran besar antara baik dan jahat 10 tahun yang lalu, dengan cepat dan tepat ditangani, puncak Tongtian sebagian besar telah kembali mendapatkan pemandangan surrealisnya yang indah. Selain dari beberapa bangunan besar yang memerlukan waktu untuk diperbaiki tetapi tak seorang pun akan meragukan, mereka akan segera dikembalikan ke tampilan aslinya. Dari semua bangunan besar di puncak Tongtian, yang paling penting dan juga yang terbesar, tentu saja adalah aula utama, Aula Kristal Giok. Dibandingkan dengan bangunan lain, kerusakan yang dialami Aula Kristal Giok dalam bencana itu, hampir tidak dapat diabaikan. Sepertinya leluhur Sekte King Yun benar-benar efektif, perlindungan mereka berhasil. Dan sekarang, tepat ketika Ghostly dan Jin Pinger hendak memasuki pegunungan misterius itu, untuk mengejar Dewa Binatang yang lolos setelah dikalahkan, puncak Tongtian Bukit King Yun, di Aula Kristal Giok suci itu, pertengkaran lain terjadi. Sekte King Yun selain cabang tertua puncak Tongtian, 6 cabang lainnya setelah bencana, jarang berkumpul lagi di Aula Kristal Giok, tetapi yang terpenting adalah, pertemuan mereka kali ini, tidak dipanggil oleh kepala sekte pendeta Dao Xuan, sebaliknya mereka datang sendiri. Di aula besar, yang menyambut berbagai pemimpin cabang, bukan pendeta Dao Xuan tetapi Xiao Yichai yang tampak sedikit canggung. Di antara keenam pemimpin, pemimpin lembah Long Shou Qihao dan pemimpin lembah Matahari Pagi Chu Yuhong keduanya adalah murid generasi kedua, generasi yang sama dengan Xiao Yichai, tentu saja tidak pantas bagi mereka untuk berbicara langsung seperti keempat paman guru lainnya, sebagian besar waktu, keduanya tetap diam. Namun bagi para pemimpin lainnya, lembah bambu besar, lembah bambu kecil, lembah kembalinya angin, lembah matahari terbenam, kata-kata mereka tidak begitu sopan. Suara Tian Bui dari lembah bambu besar adalah yang paling keras di antara keempat pemimpin itu. Ia terlihat sedang duduk di kursi kayu cendana merah, berbicara dengan dingin kepada Xiao Yichai, keponakan guru Xiao. "Hari ini kita berenam berkumpul di sini. Sudah 4 jam. Mengapa kakak senior ketua sekte belum juga keluar untuk menemui kita? Jangan bilang padanya, kita yang sedikit ini sudah tidak diinginkan." Wajah Xiao Yichai tampak canggung, tersenyum dengan susah payah, berkata, "Apa yang kau katakan, Paman Guru Tian? Kalian para tetua selalu memiliki prestise dan rasa hormat yang tinggi di Sekte King Yun, guru juga sangat menghargai kalian, semua orang juga tahu itu."
Tian Bui tanpa menunggu dia menyelesaikan perkataannya, mendengus, mencibir dan berkata, jadi, saudara senior kepala sekte benar-benar menghargaiku setinggi itu, meninggalkanku di sini terlantar selama 4 jam dan masih tidak melakukan apapun tentang hal itu. Xiao Yichai tertegun sejenak, lalu tertawa getir dan berkata, Paman Guru Tian, murid sudah berkata, guru memang 10 hari yang lalu menyendiri di Gua Bulan Ilusi, mengunci diri di dalam dan tidak keluar lagi, masalah puncak Tongtian saat ini, untuk sementara diserahkan kepada murid. Para tetua lainnya juga mencibir pada saat yang sama. Jelas mereka tidak mempercayai kata-kata Xiao Yichai. Master Suyue lembah bambu kecil berkata dengan dingin, keponakan guru Xiao, dalam 10 hari terakhir, meskipun aku berada di lembah bambu kecil, tetapi aku telah mendengar banyak tentang perilaku eksentrik saudara senior kepala sekte di puncak Tongtian. Lebih buruk lagi, beberapa hari yang lalu pada suatu larut malam, seseorang mengatakan saudara senior kepala sekte tampaknya marah, melolong ke langit di atap aula kristal giok. Apakah ada hal seperti itu? Xiao Yichai segera menggelengkan kepalanya, berkata, tidak ada masalah seperti itu, tidak ada masalah seperti itu. Paman Guru Suyue pasti salah dengar, guru adalah ahli pencerahan, pemimpin fraksi baik dunia, dengan sikap makhluk transenden, bagaimana dia bisa melakukan hal yang lancang seperti itu? Keempat tetua saling memandang, melihat kecurigaan di mata masing-masing atas kata-kata Xiao Yichai. Duduk di samping kursi pemimpin lembah kembalinya angin. Taois Tianri, mengambil alih Taois Tian Yun di lembah matahari terbenam. Tampak biasa dan kurus, mengenakan jubah Taois, alisnya berkerut berkata, keponakan guru Xiao, bukan berarti kami mencoba mempersulitmu tetapi memang benar bahwa kakak senior kepala sekte adalah inti dari sekte King Yun kami, jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan besar itu akan mengguncang fondasi King Yun kami, dan karena itu juga, kami memutuskan bahwa kami harus maju dan menanyaimu, kamu tidak boleh menganggapnya serius. Para pemimpin cabang yang lain pun duduk, kursi tengah yang merupakan milik pendeta Dao Xuan. Tentu saja kosong, Xiao Yichai pangkatnya lebih rendah daripada paman gurunya dan karenanya harus berdiri di sampingnya. Saat ini dia hanya bisa tertawa getir dan berkata, berbagai paman guru, murid, tidak peduli apapun, tidak akan berani menyimpan dendam, tetapi guru dia benar-benar pergi mengasingkan diri dan memerintahkan secara khusus agar dia tidak boleh diganggu, bukan Yichai yang dengan sengaja mencegah berbagai paman guru untuk bertemu guru. Tian Bui mendengus marah, berkata, kau tidak perlu bicara omong kosong lagi, beberapa hari ini, rumor menyebar ke seluruh sekte King Yun, perilaku kepala sekte sangat aneh, tinggal di puncak Tongtian sepanjang hari dan kadang-kadang menjadi gila, kadang-kadang tampak tersesat. Jika saudara senior kepala sekte tidak sehat, kita sebagai saudara junior tidak peduli apapun, juga akan memikirkan cara untuk mengobatinya, setidaknya mengunjunginya. Jika dia baik-baik saja, lalu mengapa dia menolak untuk menemui kita? Dia tiba-tiba meninggikan suaranya, dengan marah berkata, Xiao Yichai, katakan padaku dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi pada saudara senior kepala sekte. Xiao Yichai tertegun, seolah dia dikejutkan oleh suara Tian Bui tetapi dia masih tersenyum masam dan tetap diam. Kembalinya lembah angin Zeng Suchang yang tidak banyak bicara, melirik Xiao Yichai, mengerutkan kening, berkata, kenapa tidak seperti ini, keponakan guru Xiao, kami tahu bahwa kamu selalu menghormati gurumu, jangan berani menentangnya, kami juga tidak akan mempersulitmu. Sekarang kami hanya perlu kamu untuk membawa kami ke tempat kakak senior kepala sekte berada, kami akan memberi penghormatan kepadanya sendiri, bagaimana menurutmu? Xiao Yichai tertegun sejenak, tidak dapat berbicara, ekspresi merenung muncul di wajahnya, Zeng Suchang menoleh, melirik yang lain, Tian Bui, Master Suyue dan yang lainnya perlahan mengangguk. Zeng Suchang terbatuk sekali dan perlahan berdiri, suaranya tenang, berkata, keponakan guru Xiao, sebenarnya kami hanya peduli dengan saudara senior kepala sekte. Kepada saudara senior, kami selalu sangat hormat. Semua orang di sekte King Yun mengetahuinya. Begitu kami melihat saudara senior kepala sekte dan tahu bahwa dia baik-baik saja, kami tentu akan merasa lega bukan? Oh benar, mendengar bahwa saudara senior kepala sekte baru-baru ini mengasingkan diri. Menurut aturan sekte King Yun, itu hanya terbatas pada aula kristal giok.
aula leluhur pendiri dan gua bulan ilusi, saya tidak tahu apakah dia. Zheng Suchang di akhir perkataannya, suaranya berubah pelan, matanya melirik Xiao Yichai. Xiao Yichai memerah, setelah waktu yang lama, menundukkan kepalanya sedikit kepada mereka, berkata, Guru dalam beberapa tahun terakhir, karena King Yun mengalami banyak kejadian yang tidak terduga, sering menyalahkan dirinya sendiri, dan juga sering mengunjungi aula leluhur pendiri untuk mempersembahkan dupa kepada para leluhur. Zheng Suchang mengernyit, mengangguk, tak bicara lagi, berjalan terlebih dahulu menuju bagian belakang aula kristal giok. Tian Buyi, Master Suiyu, dan Pendeta Tao Tianri juga mengikuti. Qi Hao dan Chu Yuhong perlahan berdiri, berjalan ke arah Xiao Yichai. Wajah Qi Hao juga menyunggingkan senyum masam, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Yichai dengan lembut. Xiao Yichai mendesah dan menggelengkan kepalanya. Aula leluhur sang pendiri, masih tersembunyi di tengah hutan lebat, hanya di antara celah dedaunan hijau yang rimbun, sedikit atap yang terlihat. Mungkin itu benar-benar perlindungan para leluhur, dua bencana yang mengguncang bumi di Sekte King Yun selama 10 tahun terakhir, tidak merusak tempat ini. Seperti di masa lalu, jika dilihat dari kejauhan, aula leluhur yang redup itu samar-samar dipenuhi asap dupa yang mengepul dan lampu yang berkelap-kelip, memberikan seseorang perasaan yang tak terduga. Kelompok itu segera mencapai jalan bercabang 3 di depan balai leluhur pendiri. Tiba-tiba, Qi Hao yang berjalan sedikit di belakang berseru, dengan cepat berjalan mendekat, kelompok itu menatapnya, melihat di depan balai leluhur pendiri yang sebagian tersembunyi, seorang pemuda berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak tetapi matanya menatap ke dalam balai leluhur pendiri, menghadap ke belakang Qi Hao dan yang lainnya. Qi Hao mengerutkan kening dan memanggil, apakah itu adik junior Lin? Pemuda itu tampak terkejut, lalu berbalik, ternyata itu memang Lin Jingyu. Lin Jingyu melihat Qi Hao, kegembiraan melintas di wajahnya namun setelah itu dia melihat kelompok di belakang Qi Hao, termasuk berbagai pemimpin cabang, dia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, wajahnya menampakkan keterkejutan. Kakak senior Qi, mengapa kamu ada di sini? Dan para paman guru, mengapa mereka semua ada di sini? Qi Hao menghampiri Lin Jingyu, tersenyum dan berkata, beberapa waktu lalu saat dalam perjalanan ke sini, aku hanya berpikir apakah aku bisa menemuimu di sini, kita berdua bersaudara, benar-benar sudah lama tidak berjumpa. Lin Jingyu jelas senang melihat Qi Hao juga, tersenyum dan berkata, ya, aku juga sangat merindukan kakak senior. Oh benar, dia melihat ke yang lain, dan bertanya dengan pelan kepada Qi Hao, kakak senior, kamu datang bersama para pemimpin cabang, untuk apa? Qi Hao melirik aula leluhur pendiri di belakang Lin Jingyu, mengerutkan kening, dan berkata, adik Lin, paman guru kepala sekte itu, apakah dia ada di dalam aula leluhur pendiri? Entah mengapa, ketika dia berbicara, dia tidak sengaja merendahkan suaranya, sebaliknya dia tampak ingin agar yang lain mendengarnya juga. Senyum Lin Jingyu perlahan menghilang, jelas dia juga menyadari ada sesuatu yang salah namun menghadapi para pemimpin cabang dan saudara-saudara senior, dia harus menjawab dengan jujur, pendeta kepala sekte ada di aula. Kegaduhan terdengar di belakang Qi Hao, dengan cepat mereda, lalu, Zheng Suchang berkata dengan suara tenang dan sedikit lelah, apa yang dilakukan saudara senior ketua sekte di dalam? Apakah dia sedang menyendiri? Lin Jingyu tampak bingung dan berkata, pengasingan? Pengasingan apa? Raut wajah Qi Hao berubah, wajah Tian Buyi juga berubah dan melangkah maju namun ia ditahan oleh Zheng Suchang. Zheng Suchang memberi isyarat kepada Tian Buyi, menggelengkan kepalanya dan kemudian melirik Qi Hao. Qi Hao mengerti, mengerutkan kening dan bertanya kepada Lin Jingyu, adik Lin, ini, apakah kamu baru saja ke puncak Tongtian? Lin Jingyu mengangguk dan berkata, benar sekali. Qi Hao terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata perlahan, di puncak Tongtian, apakah kau melihat atau mendengar hal-hal aneh? Lin Jingyu berpikir sejenak, matanya menyapu kelompok itu, perlahan-lahan menjadi cerah tetapi ekspresinya tidak berubah, dengan jujur menjawab, membalas saudara senior, meskipun aku telah berada di puncak Tongtian tetapi beberapa hari ini, aku hampir selalu berada di aula leluhur pendiri untuk berjaga dan berkabung untuk senior, oleh karena itu apapun yang terjadi di luar, aku tidak mengetahuinya. Dia berhenti sejenak, menatap Qi Hao, berkata, saudara senior, jangan bilang padaku sesuatu terjadi. Qi Hao berhenti sejenak,
tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak terjadi apa-apa. Oh iya, kenapa kamu berdiri di sini di siang bolong? Tidakkah kamu berjaga di aula? Lin Jingyu memandang ke arah bagian dalam yang remang-remang, lalu berkata, pendeta kepala sekte yang menyuruhku berdiri di sini. Setiap kali dia di sini, dia akan memintaku untuk berdiri di sini, lalu dia akan memasuki aula sendirian. Ekspresi Zheng Suchang dan yang lainnya sedikit berubah. Qi Hao juga mengerutkan kening, berkata, kalau begitu, apakah paman guru kepala sekte masih di dalam sekarang? Lin Jingyu mengangguk dan berkata, ya, dia ada di dalam aula. Qi Hao mengangguk, melangkah mundur dan tidak berbicara. Zheng Suchang dan yang lainnya saling berpandangan namun tidak ada yang bergerak. Setelah beberapa saat, Tian Bui mendengus, melangkah keluar. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia tidak menaiki tangga, berteriak keras, kakak Daok Xuan, saya Tian Bui, bersama Su Yue, Tian Ri dan Zheng Suchang serta dua keponakan guru pemimpin cabang lainnya, kami datang untuk menemuimu. Apakah kamu di sana? Suaranya lantang, dengan stamina yang kuat, segera bergema di hutan, di aula yang gelap gulita, bahkan titik-titik lilin tampak terang tiba-tiba dan kemudian berangsur-angsur kembali seperti biasa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dalam kegelapan, berbicara dengan dingin, ada apa? Tian Bui dan para pemimpin lainnya terkejut, nada dingin Yin terasa berat dalam suara mereka, samar-samar mengandung beberapa tingkat kekejaman, sama sekali tidak seperti nada suara asli pendeta Dao Xuan yang jernih dan penuh kebenaran, namun mereka semua adalah orang-orang yang telah mengenal pendeta Dao Xuan selama lebih dari beberapa ratus tahun, mereka dapat langsung tahu bahwa ini adalah suara pendeta Dao Xuan. Taois abadi yang pernah memimpin fraksi baik dunia ini, mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya? Dengan pikiran seperti itu, ekspresi Tian Bui dan yang lainnya berubah. Tian Bui terbatuk, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lagi dengan jelas, kakak senior, kami dengar akhir-akhir ini kamu sedang tidak enak badan, jadi datang berkunjung. Kami mohon kakak senior mengizinkan kami masuk. Suara pendeta Dao Xuan terdiam, ketika terdengar lagi, sebuah seringai mengiringinya, hawa dingin menusuk tulang, mengunjungiku. Apakah kalian butuh 6 pemimpin cabang untuk datang bersama-sama menemuiku? Aku melihat bahwa kalian semua sengaja datang untuk memaksa raja turun tahta, mengincar posisiku sebagai pendeta kepala sekte. Begitu kata-kata itu terucap, bagaikan kilat yang menyambar dari udara, mengejutkan semua orang, bahkan Tian Bui pun tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, dengan wajah terkejut, ia menoleh dan melihat, bahkan Su Yue yang selalu bersikap acuh tak acuh, pun memperlihatkan ekspresi tak percaya. Mata Zheng Suchang penuh dengan kekhawatiran, dia melangkah maju, berkata dengan keras, kakak senior ketua sekte, apa yang kau katakan, kami sebagai adik-adikmu, selama beberapa ratus tahun, tidak pernah memiliki pikiran ini, tidak pernah sebelumnya, sekarang juga dan bahkan lebih lagi di masa depan. Beberapa hari ini kami datang, karena kami khawatir tentang kesehatan kakak senior, jelas tanpa motif tersembunyi, kakak senior tidak boleh salah paham. Suara pendeta Dao Xuan tiba-tiba meninggi, mencibir dan berkata, Zheng Suchang, di antara keenam pemimpin, kaulah yang selalu paling licik. Hari itu kau sudah curiga pada Changsong Lembah Long Shou namun kau tetap diam saja. Jangan bilang kau pikir aku tidak tahu. Raut wajah Zheng Suchang berubah drastis. Tian Bui dan yang lainnya juga menoleh kaget dan menatap Zheng Suchang. Master Su Yue menatap Zheng Suchang, setelah waktu yang lama, berkata, benarkah ini? Zheng Suchang tertawa getir, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini dari mana aku harus mulai? Master Su Yue hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba lilin-lilin redup yang banyak jumlahnya menyala, tidak dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan tetapi karena suatu alasan, membuat seseorang merasakan bahwa dalam kegelapan itu, ada sesuatu yang aneh melolong. Hampir pada saat yang sama, suara pendeta Dao Xuan terdengar lagi tetapi kali ini targetnya telah beralih dari Zheng Suchang ke Master Su Yue. Su Yue, apa yang kau pura-pura? Kau pikir dengan tatapanmu yang angkuh dan acuh tak acuh, kau benar-benar benar dan tegas. Suaranya aneh, samar-samar melengking dan serak. Waktu itu ketika Wan Jianyi terpuruk dan ditahan di aula leluhur pendiri untuk menyapu tanah sampai usia tua, dan akhirnya meninggal di tangan sekte jahat,
semuanya dimulai karena kau, semua berkat kau hahaha. Hingga akhirnya, suaranya terdengar tak terkendali dan menjadi histeris. Kemudian, pada saat itu, tak seorang pun lagi yang memerhatikannya, setiap orang menjadi pucat, menatap Su Yue dengan kaget, lama tak seorang pun berbicara. Beberapa kata pendek itu, sungguh sangat mengejutkan. Qi Hao dan saudara-saudara juniornya tercengang, dan Master Su Yu gemetar, entah mengapa, matanya memancarkan tatapan membara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Melangkah maju, tampak mengabaikan semua yang lain, berteriak keras ke aula, kau apa yang kau katakan? Jangan katakan padaku, saudara senior Wan, dia masih hidup. Kata-kata itu membuat semua orang menjadi perhatian, semua orang gelisah, mulai mengajukan pertanyaan ke arah aula. Dan tawa histeris pendeta Dao Xuan tampaknya berubah semakin liar, bergema di udara, untuk waktu yang lama. Perbatasan selatan, 10.000 gunung besar, menyeberangi pegunungan hitam, memasuki 10.000 gunung besar, Gosli merasa bahwa ia telah memasuki dunia yang benar-benar liar primitif. Bahkan di Sekte Jahat, liar adalah referensi ke barat laut ekstrim dari wilayah Tanah Suci yang luas, hamparan daerah terpencil yang luas, sebagian besar adalah gurun gobi, tandus dan bahkan jika ada kehidupan, itu hanya untuk spesies yang paling keras kepala, dan karena itu dinamai demikian. Dan kuil suci legendaris di Sekte Jahat, terletak di gurun itu tetapi Gosli belum pernah ke sana. Namun dunia di hadapannya sekarang, jelas sangat berbeda dari padang gurun itu. Di antara 10.000 gunung besar, tidak hanya tidak tandus, setiap inci dipenuhi kehidupan. Hamparan hutan primitif yang luas, tidak ada ruang untuk mendarat. Tanah begitu penuh dengan vegetasi sehingga tanaman tampak berebut ruang, dan di balik pepohonan dan semak berduri yang tak berujung, tampaknya ada banyak sekali hewan jahat beracun. Dalam bayangan redup di sekitar, terasa seperti akan selalu ada mata predator yang lapar mengawasi Anda, menunggu kesempatan untuk membuat camilan dari yang tidak waspada. Bagi orang-orang seperti Gosli dan Jin Pinger, racun-racun umum ini secara alami tidak terlalu mengancam, tetapi dengan volume sebanyak ini, itu menjadi masalah. Meskipun mereka bisa terbang, pertama-tama udara di atas hutan-hutan ini secara sporadis memiliki kabut miasma aneh yang naik melalui puncak pohon. Kedua, meskipun mereka sangat terampil, mereka masih perlu istirahat, tetapi gangguan dari luar tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Beberapa hari kemudian, bahkan monyet Xiao Hui mulai gelisah. Di sini, selain kabut beracun dan binatang buas yang mengintai, cuaca aneh di 10.000 gunung besar, agak sulit bagi manusia untuk ditanggung. Yang berbeda dari Central Plains adalah, tidak ada awan, cuaca berubah-ubah, badai muncul dan menghilang tanpa peringatan, awalnya langit masih cerah, saat berikutnya badai besar turun, berhenti tiba-tiba, sesaat sebelum kilat dan guntur bergemuruh, saat berikutnya tidak berawan sejauh bermil-mil. Tiba-tiba itu mengejutkan. Tidak ada pola yang dapat dipahami mengenai lamanya curah hujan, kadang-kadang hujan hanya turun sebentar saja, dan di waktu lain hujan turun selama berhari-hari, sungguh tidak dapat dipahami. Saat ini, mereka berdua tengah berjalan menembus kegelapan hutan, diselimuti oleh guyuran hujan. Alasan mereka berdua tidak merapal mantra dan terbang adalah karena ketika mereka hendak melakukannya, mereka menemukan bahwa bahkan saat hujan, puncak-puncak hutan masih memancarkan kabut miasma gelap yang aneh. Sebaliknya, udara di darat jauh lebih normal. Gosli dan Jin Pinger merupakan dua tokoh yang telah lama berlatih di Sekte Jahat, kemampuan ketajaman mereka jelas tidak kurang dan secara alami mengetahui beratnya hal itu. Setelah berdiskusi, mereka lebih memilih untuk lebih berhati-hati dan berjalan menembus hutan saja. Hamparan hutan ini mirip dengan hutan tak terganggu lainnya di 10.000 gunung besar tempat dedaunannya padat dan saling terkait erat. Tidak ada jalur langsung bagi hujan untuk turun ke tanah, sebaliknya titik-titik air meluncur dan menetes ke daun dan dahan, napas dingin mereka bergema di seluruh hutan, kecuali langkah kaki mereka yang membuat suara gemerisik dan tetesan hujan di kejauhan, seluruh hutan tertidur. Gosli dan Jin Pinger tidak membawa payung. Kemungkinan besar mereka tidak membawa payung. Tetapi meskipun mereka membawa payung, di hutan lebat seperti ini, mereka akan terhambat oleh tarikan dahan-dahan pohon yang menahan payung. Xiao Hui terdiam, ia meringkuk dan berbaring di bahu Gosli. Tetesan air hujan yang terus-menerus membasahi bulunya,
menempel erat di tubuhnya. Wajah Ghostly juga basah kuyup oleh hujan, tetapi dia tampak acuh tak acuh saat berjalan di depan, seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh di sekitarnya. Jin Pinger mengikutinya, tidak ada tanda-tanda kelelahan juga, tetapi rambutnya yang sedikit kusut dan ekspresinya yang entah bagaimana dingin, tampaknya mengkhianati suasana hatinya yang tidak bahagia. Hamparan hutan ini, sebenarnya adalah hutan hitam yang sama yang dia datangi terakhir kali. Jin Pinger jelas tahu, setelah hutan ini dan melewati beberapa bukit, mereka akan tiba di tempat tujuan, dan sebenarnya juga, dia menyampaikan hal ini kepada Ghostly. Ghostly mengulurkan tangan untuk mematahkan dahan yang menggantung yang merupakan bagian dari cabang pohon anggur yang sangat kuat. Namun di tangannya dahan itu rapuh seperti tahu. Jin Pinger menatap dahan di tangannya dalam diam, mengerutkan kening sambil berpikir keras. Tiba-tiba hantu Li mengeluarkan suara, berhenti sejenak, lalu bergegas beberapa langkah ke kiri menuju pemandangan indah di atas tebing, dikelilingi oleh bebatuan selebar beberapa ci dan tidak ada tumbuhan apapun. Di bawah kakinya terdapat lautan awan, bergulir dengan 5 warna, sungguh pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Terdengar suara langkah kaki, dan Jin Pinger muncul di sampingnya, ekspresinya sedikit berubah. Disinilah dia dijebak oleh lelaki misterius berpakaian hitam. Setelah pelariannya yang beruntung, dia secara tidak sengaja menemukan pisau pembunuh biksu yang hidup di bawah batu tebing. Hanya saja, dia menatap hantu Li dan tetap diam, jelas tidak bermaksud menceritakan kejadian masa lalu kepadanya. Ghostly menatap jauh, menatap lautan awan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, awan berwarna-warni di bawah, aku khawatir itu hanya racun. Jin Pinger mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu. Ghostly menatapnya dan bertanya, berapa jauh lagi? Jin Pinger mengangkat tangannya dan dengan lembut menyekat tetesan air di dahinya, merenung dan berkata, seharusnya sudah dekat, aku ingat terakhir kali aku ke sini. Aku berjalan tidak lebih dari sekitar 2 jam dan aku keluar dari hutan hitam. Di sini dan kemudian menyeberangi 2 gunung lagi, kita akan mencapai gua kuno Subdu Devil. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti dan dengan sedikit kebingungan berkata, aneh, terakhir kali aku ke sini, ada banyak binatang buas, tetapi di sepanjang jalan, selain serangga beracun, kita belum bertemu satu pun dari binatang buas itu. Ghostly berkata dengan acuh tak acuh, kemungkinan besar binatang buas yang kau lihat itu, telah mengikuti dewa binatang keluar dari pegunungan untuk berburu. Jin Pinger tampak terkejut dan menyadari bahwa itu adalah kemungkinan yang pasti, dan ekspresinya berubah menjadi jijik, tidak peduli apa. Meskipun dia berasal dari sekte jahat, dia tidak tahan dengan serangan tidak manusiawi ini. Atau mungkin, dalam pertempuran lembah ular berbisa dataran tengah itu, sekte hewan dimusnahkan. Meskipun Ghostly masih tidak tahu bagaimana Jin Pinger berhasil melarikan diri sendirian dan berlindung di bawah Raja Hantu, tetapi menduga bahwa Jin Pinger tidak akan memiliki perasaan yang baik terhadap binatang iblis ini. Ghostly menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Lalu berbalik dan berjalan kembali ke hutan gelap. Jin Pinger hendak mengikutinya ketika tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke bawah ke tebing, sedikit mengernyit karena tenggelam dalam pikirannya. Di depan, Ghostly berjalan sebentar sebelum menyadari Jin Pinger tidak mengikutinya, berbalik dan memanggilnya, mengejutkan Jin Pinger. Dia tertawa genit dan berkata, kenapa, sudah merindukanku? Ghostly meliriknya, dengan ekspresi acuh tak acuh dan terus berjalan. Jin Pinger tersenyum dan mengikutinya. Tepat saat dia hendak memasuki hutan, tangannya tiba-tiba melambai dan kilatan cahaya keluar dari tangannya, menimbulkan suara teredam dan tertanam di celah terpencil di sudut tebing yang terpencil. Cahaya bersinar di celah itu, itulah pisau pembunuh makhluk hidup. Dan dalam sekejap mata, siluet Jin Pinger menghilang. Badai yang dahsyat itu, tampaknya menyelimuti lagi, menyembunyikan bagian hutan hitam ini. Di kejauhan, cakrawala luas dari 10.000 gunung, tampaknya berwarna abu-abu, tidak tahu apakah ada semacam dewa atau setan, melolong di dunia bawah, mengawasi manusia di dunia yang tampaknya begitu tidak berarti. Badai makin kuat, saat Ghostly dan Jin Pinger bertempur melawan angin menderu dan hujan dalam pengejaran terhadap jejak dewa binatang, atmosfer di perbatasan selatan di luar 10.000 gunung juga memanas. Makin banyak pengikut fraksi baik berdatangan di perbatasan selatan, dan di tengah kesibukan,
kedatangan mereka nyaris dengan cepat mengurangi jumlah iblis di perbatasan selatan ini, dan di tanah perbatasan selatan ini, belum pernah ada begitu banyak orang dataran tengah yang berkumpul, dan sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri yang terpelajar. 5 suku asli daerah perbatasan selatan memandang orang luar itu dengan sikap yang jauh dan hormat, sedangkan di antara para murid yang saleh, tampak ada suasana yang aneh. Bagi sebagian besar dari mereka, selama mereka tidak berasal dari sekte atau klan yang sama, mereka selalu menjaga jarak, bahkan ada desas-desus bahwa sekte tertentu sedang mengalami konflik. Adapun alasannya, tak seorang pun pernah menyatakannya dengan lantang. Dalam arti tertentu, sekte yang digeluti Lembah Fenxiang, sebagai sekte yang paling lama menetap di perbatasan selatan, secara alami menjadi tempat terbaik untuk dikunjungi bagi para pengikut yang tidak familiar dengan geografi setempat, sehingga lembah ini pun berubah dari ketenangan biasanya menjadi arus orang yang ramai datang dan pergi tiap hari. Dan pada saat seperti ini pula, pada hari ini, datanglah 3 orang pengunjung ke lembah itu, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari sekte Qingyun, Zheng Susu dari lembah angin yang kembali, serta Wen Min dan Lu Sueki dari lembah bambu kecil. Tentu saja, ada lebih dari 3 orang murid dari sekte Qingyun yang datang ke perbatasan selatan. Faktanya, sekte Qingyun dikenal sebagai sekte fraksi baik pertama di dunia, yang mengirim murid-murid generasi muda yang tak terhitung jumlahnya ke sini. Tetapi murid-murid yang paling terampil sekalipun, tidak dapat datang ke sini, kecuali beberapa orang yang telah memegang peran penting seperti Qi Hao, Xiao Yichai karena pendeta Daxuan tidak hadir akhir-akhir ini. Urusan sehari-hari di puncak Tongtian dan sebagainya, diserahkan kepadanya untuk ditangani sehingga tidak dapat pergi. Sedangkan untuk Lin Jingyu, kali ini dia bersikeras untuk tetap tinggal di aula leluhur pendiri, dikatakan bahwa dia sedang berjaga untuk seorang senior Qingyun tertentu yang sangat dia syukuri, sehingga tidak dapat datang. Dan di antara yang tersisa, Zheng Susu dan Lu Sueki ditinggalkan untuk memimpin. Bagi Zheng Susu itu cukup mudah. Ayahnya Zheng Suchang hanya memberikan beberapa instruksi kepadanya sebelum pergi, tetapi bagi Lu Sueki, itu lebih rumit. Dikatakan bahwa Su Yue Master awalnya tidak mau memberikan izin, tetapi kemudian karena suatu alasan dia berubah pikiran dan sengaja mengirim kakak perempuan Lu Sueki, Wen Min. Tetapi ada hal baik bahwa Wen Min ikut. Zheng Susu punya teman lain untuk diajak bicara. Kalau tidak seperti karakter Zheng Susu yang antusias, untuk bepergian dengan kepribadian Lu Sueki yang seperti es, dari 1 hari, 9 dari 10 percakapan Zheng Susu akan dilakukan pada dirinya sendiri, dan kalimat terakhir kemungkinan besar adalah Lu Sueki dengan tidak sabar memerintahkannya untuk pergi. Dalam perjalanan ke perbatasan selatan, Zheng Susu sebaliknya, bergaul baik dengan Wen Min, mereka bertiga berdiskusi bersama. Zheng Susu bersikeras bahwa sebagai sesama sekte fraksi baik, setelah tiba di perbatasan selatan, mereka masih harus mengunjungi lembah Fenxiang untuk memberi penghormatan. Hanya Lu Sueki yang tampak enggan, dengan acuh tak acuh menyampaikan pendapatnya, mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka ke perbatasan selatan dan secara garis besar tahu kemana harus pergi, tidak perlu merepotkan orang lain. Zheng Susu dan Wen Min sama-sama tahu bahwa Lu Sueki masih menyimpan dendam di hatinya. Hari itu, di aula kristal giok puncak Qingyun Tongtian, dia menolak secara terbuka lamaran Li Sun, murid kesayangan pemimpin lembah Fenxiang, Yun Yilan, yang telah mempermalukan Yun Yilan dan pendeta Dao Xuan. Wajar saja jika dia tidak mau berhubungan lagi dengan orang-orang lembah Fenxiang. Namun, setelah Zheng Susu dan Wen Min berdiskusi berulang kali, mereka merasa bahwa yang terbaik adalah Wen Min membujuk Lu Sueki, mereka tetap harus tampil. Kalau tidak lain kali tidak akan terlihat baik di depan para tetua. Lu Sueki ragu-ragu beberapa kali, dan akhirnya setuju. Ketiganya tiba di pintu masuk lembah Fenxiang, mereka bertiga sudah cukup terkenal, terutama Lu Sueki, yang kecantikannya konon bisa menyebabkan jatuhnya sebuah kota atau negara. Semenjak munculnya generasi muda di sekte Qingyun, ketenaran dan kecantikannya semakin meningkat. Bagi lembah Fenxiang, Lu Sueki memiliki arti yang lebih. Saat mereka bertiga mencapai pintu masuk, mereka langsung dikenali oleh para pengikut Fenxiang. Setelah keterkejutan awal, tampaknya ada sedikit kegaduhan dan seseorang dengan cepat berlari masuk untuk melapor sementara yang lain melangkah maju untuk menyambut mereka. Orang pertama di depan tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ah,
Kedatangan kakak perempuan Lu di lembah Fenxiang adalah suatu kehormatan. Kedua orang ini pasti kakak laki-laki dan perempuan senior Sekte King Yun, silakan masuk. Dari belakang, Zheng Susu melirik Wenmin dan menjulurkan lidahnya padanya secara diam-diam, berpikir dalam hati bahwa Lu Sueki ini sungguh terkenal, bahkan murid-murid biasa dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang, dan dia dan Wenmin pun dinegasikan menjadi hanya teman-teman si cantik. Mereka tidak marah akan hal itu, Zheng Susu malah tersenyum lebar, sepanjang jalan tertawa dan bercanda dengan para murid, tawa riang sering terdengar. Wenmin, yang berjalan di belakang rombongan, tersenyum dan berkata lembut kepada Lu Sueki yang ada di sampingnya, adik perempuan, lihatlah adik laki-laki Zheng itu, mereka baru saja bertemu dan dia sudah bergaul dengan baik dengan mereka, sungguh mengesankan. Lu Sueki menatap Zheng Susu yang sudah melingkarkan lengannya di bahu salah satu murid lembah Fenxiang, tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, dengan pimpinan para pengikut lembah Fenxiang, mereka pun tiba di aula gunung sungai lembah Fenxiang. Di aula tersebut, Yun Yilan tengah duduk di bangku utama dan menunggu mereka sambil tersenyum. Jelas bagi kepala guru lembah Fenxiang, ketiga murid berpangkat tinggi dari Sekte King Yun ini sangat berbeda dengan sekte lainnya. Meskipun begitu, Zheng Susu, Wenmin, dan Lu Sueki bukanlah orang-orang yang tidak tahu batas, mengetahui status Yun Yilan, diterima secara langsung benar-benar di bawah kekuasaannya. Setelah mereka bertiga bergegas maju untuk memberi penghormatan, Zheng Susu berkata, bagaimana mungkin Guru Yun datang sendiri untuk menyambut kami? Seharusnya kami yang junior yang memberi penghormatan, kami para junior benar-benar kewalahan dengan kehormatan ini. Yun Yilan tersenyum lembut, dengan wajah yang ramah, tertawa dan menjawab, apa maksudmu, keponakan yang baik, aku telah berteman dengan paman gurumu pendeta Dao Xuan dan kakak senior ayahmu Zheng Suchang, selama lebih dari beberapa ratus tahun, tidak perlu bersikap sopan. Bagaimana kabar mereka? Zheng Susu menjawab dengan hormat, paman dan ayah guru kepala sekte baik-baik saja, mereka berdua berpesan kepadaku, bahwa aku harus datang dan memberi hormat kepada paman guru Yun ketika aku telah tiba di perbatasan selatan. Yun Yilan tertawa dan mengangguk, setelah aku meninggalkan King Yun, beberapa hari berlalu begitu cepat, aku sungguh merindukan beberapa teman baikku itu. Saat berkata demikian, dia tersenyum dan melirik Wenmin sebelum menatap Lu Sueki yang tanpa ekspresi. Merasakan tatapan mata Yun Yilan, Lu Sueki mendongak dan melihat Yun Yilan tersenyum padanya, ada pula orang lain di sampingnya, dengan ekspresi rumit dan senyum pahit, juga menatapnya, itu adalah Li Sun. Lu Sueki tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya sedikit. Yun Yilan tersenyum, mengalihkan pandangannya dan berkata, mengapa kalian semua masih berdiri? Sekte kita tidak memiliki hubungan apapun, kita adalah keluarga, cepatlah duduk. Zheng Susu dan yang lainnya memohon maaf dan duduk. Yun Yilan mengobrol dengan mereka bertiga, dan mengetahui bahwa Wenmin dan Lu Sueki sama-sama berasal dari lembah bambu kecil, di bawah bimbingan Guru Sui Yue, dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang Guru Sui Yue. Wenmin menjawab semua pertanyaan dengan patuh, dan setelah itu, Yun Yilan berbicara dengan Zheng Susu. Dari awal hingga akhir, Yun Yilan tampaknya tahu bahwa Lu Sueki tidak ingin berbicara dan tidak mengajukan pertanyaan apapun padanya. Lu Sueki juga merasa senang dan santai, duduk di sampingnya dengan tenang. Akan tetapi, murid-murid lainnya di dalam aula, termasuk Li Sun yang berdiri di samping Yun Yilan, hampir sepanjang waktu, baik sengaja maupun tidak sengaja, melirik dan terpaku pada Lu Sueki, pakaiannya yang putih bagaikan salju dan wataknya yang dingin, seolah-olah ada semacam pengaruh magis aneh, yang menarik seluruh cahaya di aula kepadanya. Di sisi lain, Yun Yilan bertanya kepada Zheng Susu sambil tersenyum, hari itu setelah perang, saudara senior pendeta Dao Xuan mengalahkan Dewa Binatang untuk rakyat jelata, membalikkan keadaan, dan memberikan pelayanan yang besar kepada umat manusia. Namun, ketika aku meninggalkan King Yun, lukanya belum sembuh, aku bertanya-tanya bagaimana kesehatan saudara senior pendeta Dao Xuan sekarang. Dia sekarang adalah pemimpin fraksi baik, yang mendapat penghormatan dan dukungan publik. Zheng Susu tersenyum dan menjawab, kepedulian Paman Guru Yun sangat kami hargai, Paman Kepala Sekte juga baik-baik saja, selama orang-orang dapat selamat dari malapetaka, sedikit penderitaan di Sekte King Yun tidak ada apa-apanya.
Senyum Yun Yilan makin ramah, dia mengangkat tehnya dan menyesapnya, lalu matanya sedikit berbinar, seakan-akan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tertawa dan berkata, "Oh iya, akhir-akhir ini aku mendengar sebuah rumor, dan karena keponakanku baik hati, aku jadi ingin bertanya kepadamu." Zheng Susu tersenyum, "Paman Guru Yun, silakan bicara. Murid ini akan memberitahumu semua yang aku tahu." Yun Yilan mengangguk dengan mata berbinar-binar, lalu berkata perlahan, "Baru-baru ini aku mendengar secara tidak sengaja, bahwa selama pertempuran besar di King Yun, setelah saudara senior pendeta Daoxuan mengalahkan Dewa Binatang yang jahat, terjadi pertempuran lain di King Yun dan pada akhirnya, dikatakan bahwa harta karun tertinggi King Yun, pedang kuno Zuxian, ternyata rusak dan patah. Apakah ada yang seperti itu?" Mendengar ucapan itu, keheningan tiba-tiba terjadi, tidak ada suara sedikit pun dan Zheng Susu, Wenmin dan Lu Sueki berdiri bersamaan, raut wajah mereka berubah, menatap Yun Yilan. Dan murid-murid lembah fancy yang lainnya, termasuk Li Sun, menatap Yun Yilan dengan tercengang. Hanya Yun Yilan sendiri yang bersikap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menanyakan sesuatu yang akan mengguncang dunia, sebaliknya seperti menanyakan sesuatu yang tidak penting, dengan lembut mengangkat tehnya dan menyesapnya lagi. Kemudian, dia tersenyum ramah dan dengan lembut bertanya kepada 3 murid sekte King Yun, "Benarkah itu?" Di Mountain River Hall, terjadi keheningan. Beberapa saat kemudian, setelah Zheng Susu dan yang lainnya pulih dari keterkejutan, ketiganya saling memandang, dan melihat keterkejutan terpancar di mata mereka. Namun yang berbeda adalah, bagi Lu Sueki dan Wenmin, mata mereka menyimpan kekhawatiran dan kebingungan tambahan. Hanya sebagian kecil murid lembah bambu besar dan lembah bambu kecil yang mengetahui hal ini. Lebih jauh lagi pendeta Dao Xuan telah secara pribadi memerintahkan dengan tegas beberapa kali bahwa rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Pada akhirnya, apakah masih bocor? Berbeda dengan Wenmin dan Lu Sueki, berita tentang kerusakan pada pedang kuno Zuxian, bahkan lebih mengejutkan bagi Zheng Susu yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini, tetapi setelah pulih, Zheng Susu terkekeh dan berkata, "Paman Guru Yun, bagaimana mungkin kau bisa mempermainkan kami para junior seperti ini? Aku hampir mati ketakutan tadi." Pedang kuno Zuxian adalah harta karun tertinggi sekte King Yun, yang disimpan dengan aman oleh paman guru kepala sekte itu sendiri. Bagaimana mungkin pedang itu bisa rusak? Hehe, ha, ha, ha. Sambil tertawa, Zheng Susu terus menggelengkan kepalanya dan kemudian berbalik untuk melihat kedua temannya yang lain, ingin melihat kelucuan mereka atas rumor konyol ini. Kecuali, senyumnya menegang, tidak ada jejak senyum pada Lu Sueki atau Wenmin, sebaliknya, alis mereka berkerut dan wajah mereka memucat. Di aula, tawa Zheng Susu yang menyendiri bergema dan kemudian mereda dengan cepat. Yun Yilan tersenyum dan berkata, "Oh, jadi itu hanya rumor. Itu yang terbaik, kalau tidak, jika pedang kuno Zuxian rusak, itu pasti akan menjadi bencana." Lu Sueki melangkah maju dengan tiba-tiba, dan bertanya dengan dingin kepada Yun Yilan, "Paman Guru Yun, ini tentu saja bukan rumor yang benar, dan tidak boleh dipercaya. Namun, bolehkah saya bertanya dari mana senior mendengar tentang rumor yang rendah dan licik ini?" Suara Lu Sueki semakin dingin saat dia berbicara, dan mulai terdengar agak kasar. Namun Yun Yilan tampak sangat berbudaya dan tidak mempermasalahkan sikap Lu Sueki, hanya menanggapi dengan sikap ramahnya yang biasa dengan lambaian tangannya. "Sebenarnya, rumor ini baru-baru ini beredar di perbatasan selatan di sini. Saya tidak sengaja mendengar beberapa murid membicarakannya, dan tidak menyangka itu benar. Pikirkanlah, dengan kekuatan luar biasa dari saudara senior pendeta Dao Xuan, bagaimana omong kosong seperti itu bisa terjadi? Namun karena keponakan yang baik datang berkunjung, saya pikir saya akan bertanya sekilas untuk mencari kepastian bahwa rumor ini memang hanya rumor." "Saya benar-benar senang," dia berkata sambil tersenyum, tampak sangat senang. Lu Sueki dan yang lainnya sedikit mengernyit. Masalah seperti itu, bagaimana mungkin hal itu bisa santai ditanyakan di depan umum? Belum lagi status tinggi Yun Yilan, bagaimana mungkin dia menanyakan gosip pinggir jalan seperti itu secara langsung? Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah dia punya rencana lain. Di tengah gelak tawa Yun Yilan, ketiga murid King Yun terdiam, wajah Lu Sueki seputih salju, dan begitu dingin hingga ia tampak tidak seperti manusia,
tatapan matanya semakin tajam, kulit Wenmin juga pucat pasi. Zheng Susu memang tenang, menyadari suasana canggung yang cepat, segera terbatuk dan melangkah maju, menghalangi Lu Sueki. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia bertanya, "Paman Guru Yun, beberapa guru senior mengirimku ke perbatasan selatan, tujuannya adalah untuk mengejar binatang iblis, ingin tahu apakah kalian semua punya petunjuk yang bisa kalian berikan kepada kami, itu akan menyelamatkan kami dari berlarian membabi buta." Yun Yilan melirik Zheng Susu dan mengangguk pelan, tetapi tidak berbicara. Dia menoleh ke belakang. Li Sun pun mengerti dan melangkah maju, menghadap Zheng Susu dengan kedua tangannya ditangkupkan. "Kakak Zheng, aku Li Sun, bertindak atas perintah guru, aku akan menjadi pemandu kalian di sini, di perbatasan selatan, untuk kalian semua." Terdengar suara mendengus mengejek dari sudut, bahkan tanpa menunggu Li Sun selesai bicara. Li Sun terdiam, wajahnya langsung berubah marah. Untungnya, Wenmin cukup cerdik dan tertawa. "Kakak Li, tidak perlu merepotkanmu dengan masalah ini. Ada beberapa di antara kita yang pernah ke perbatasan selatan sebelumnya dan masih familiar dengan jalan-jalan di sana." Li Sun menarik napas dalam-dalam, melirik sekilas ke sosok putih itu dengan sudut matanya, mulutnya berkedut, tiba-tiba amarahnya tampak menghilang. Dengan desahan kecil dan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Kakak senior ini, bukan itu yang aku inginkan. Namun dalam beberapa hari terakhir ini kami telah berhasil melacak informasi tentang dewa binatang yang hilang." Mendengar kata-kata ini, Lu Sueki, Zheng Susu, dan Wenmin menjadi bersemangat. Zheng Susu bertanya dengan gembira, "Benarkah ini?" Li Sun mengangguk, "Benar. Bagaimanapun, Lembah Fenxiang memiliki fondasi dan jaringan koneksi di perbatasan selatan selama ratusan tahun, kita akan tetap lebih terinformasi daripada orang luar." Saat dia selesai berbicara, dia melirik Lu Sueki, sengaja atau tidak. Lu Sueki tampak acuh tak acuh, dan berbalik. Zheng Susu bertanya, "Jadi di mana dewa binatang sekarang?" Li Sun berkata, "Menurut berita yang kami terima, penjahat itu telah melarikan diri ke kedalaman aneh dari 10.000 gunung besar, menuju ke arah sarangnya." Zheng Susu dan yang lainnya menatap kosong, 10.000 gunung besar. Li Sun mengangguk, "Ya, tak perlu kukatakan, kalian semua pasti sudah mendengarnya. Tempat ini aneh dan berbahaya, misterius dan tak terduga, salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Jika kalian semua belum datang, aku juga berencana untuk memimpin sekelompok junior untuk mencari di 10.000 gunung besar. Karena itu, karena kalian bertiga ada di sini, jika kita semua pergi bersama, bukankah akan lebih baik? Aku tidak punya niat lain, hanya saja aku telah tinggal di perbatasan selatan selama bertahun-tahun, dan sampai batas tertentu, memiliki pengetahuan tentang bahaya di 10.000 gunung besar. Dengan aku sebagai pemandu, mungkin akan bermanfaat dan tidak ada kerugian bagi kalian bertiga." Saat dia selesai berbicara, dia mencibir. Zheng Susu mengerutkan kening, menoleh ke belakang ke arah Wenmin dan Lu Sueki dan berkata, "Kakak Li, mohon tunggu sebentar, beri kami waktu sebentar untuk berdiskusi." Li Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sesuai keinginanmu." Zheng Susu dan yang lainnya mundur ke sudut dan berbisik-bisik dalam percakapan. Dari sudut pandang Li Sun, Zheng Susu berbicara hampir sepanjang waktu, dengan Wenmin sesekali menyela, Lu Sueki terdiam, sesekali mengangguk atau menggelengkan kepala. Wanita berpakaian putih itu, tampak selalu tenang, anggun dan tidak sekuler, berdiri di sana dengan tenang. Li Sun menatap Lu Sueki dari kejauhan, sesaat dia tampak tergila-gila. Dan pada saat ini, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Li Sun terkejut, tidak menyangka ada orang yang bisa mendekatinya tanpa sepengetahuannya, dan dengan cepat berbalik, itu adalah Yun Yilan. Wajah Li Sun memerah, dan dia berbisik, "Guru, muridmu lupa diri, ada apa?" Yun Yilan melirik Lu Sueki dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata ringan, "Jangan lupakan tugasmu." Terkejut, Li Sun berkata pelan, "Murid mengerti." Yun Yilan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Urus saja mereka, aku pergi dulu." Saat dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada 3 orang dari sekte King Yun dan pergi dengan tenang. Li Sun memperhatikan sosok Yun Yilan menghilang ke pintu masuk aula belakang aula gunung dan sungai. Emosinya campur aduk, wajahnya mencerminkan ketidakpastian. Pada saat ini,
Zheng Susu dan yang lainnya tampaknya telah menyelesaikan diskusi mereka dan kembali. Zheng Susu berjalan mendekat sambil tersenyum, dan berkata, "Kakak Li, kita sudah berdiskusi, kali ini, di mana Paman Guru Yun?" Li Sun memasang wajah meminta maaf, dan berkata, "Tuan memiliki masalah yang harus diselesaikan pada menit terakhir dan melihat bahwa kalian bertiga masih berdiskusi. Maka dia memerintahkan saya untuk tidak mengganggu dan pergi terlebih dahulu. Kami mohon maaf atas kurangnya sopan santun." Zheng Susu segera menjawab, "Anda terlalu baik, kamilah yang kurang sopan santun. Jika kami telah melanggar etika apapun tadi, bisakah kakak senior Li, tolong sampaikan kepada Paman Guru Yun bahwa kami masih junior dan tidak tahu sopan santun, juga tidak tahu batasan, semoga dia tidak keberatan." Mendengar kata-kata halus Zheng Susu mengalir dari mulutnya seperti air. Lu Sueki dan Wen Min tampak agak malu, tetapi Zheng Susu bersikap tenang dan tidak tampak malu sama sekali. Li Sun tersenyum dan menganggukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, hanya bertanya, "Bagaimana dengan kesimpulan pembicaraan kalian?" Zheng Susu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Sepertinya kita perlu merepotkan kakak senior Li." Li Sun tampak gembira, dan membalas gestur itu, "Kau terlalu baik, kita semua adalah satu keluarga fraksi baik, kita harus melakukan ini." Sambil berbicara, dia melirik Lu Sueki, terbatuk dan berkata, "Namun, pegunungan 10.000 besar bagaimanapun juga adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kalian harus mulai melakukan persiapan lebih awal. Ayo, aku akan memberitahu kalian beberapa hal yang perlu diperhatikan." Zheng Susu tertawa, "Saudara Li, merepotkan." Dia berbalik dan memberi isyarat, "Dua saudari senior, cepatlah kemari dan dengarkan juga." Lu Sueki mengerutkan kening, tampak tidak mau, namun ditarik oleh Wen Min yang berada di sebelahnya dan berjalan mendekat. Suara rendah, bergema di aula. Di kedalaman 10.000 gunung besar, meninggalkan jejak kegelapan terakhir, melintasi pohon-pohon tua yang bengkok terakhir, Gosli dan Jin Pinger akhirnya berjalan keluar dari hutan hitam. Di luar hutan, hari itu memiliki sinar matahari hangat yang langka, yang dengan hangat menyinari mereka, tanah dan pohon-pohon tua yang bengkok tetapi tidak mampu menembus hutan yang misterius dan keras itu. Jin Pinger membuka kedua tangannya untuk menyambut matahari. Meskipun ia pernah melewati hutan sebelumnya, keluar dari hutan tetap memberinya rasa lega. Memang, berhari-hari berjalan melewati hutan yang penuh serangga beracun dan hujan terus-menerus tidak akan membuat siapapun merasa tenang. Berdiri di luar hutan, udara yang mereka hirup terasa jauh lebih hangat dan nyaman. Setelah Jin Pinger menarik napas dalam-dalam, dia menoleh ke arah Gosli. Dia baru saja keluar dari hutan, dengan ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi juga jelas terlihat dia tampak lega. Setelah beristirahat sejenak, Gosli mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dalam cuaca baik yang langka ini, cakrawala terbentang luas. Di kejauhan, tampak seperti gunung-gunung yang tak berujung, bergelombang dan terus-menerus, sejauh mata memandang. Raut wajah Gosli sedikit berubah, Jin Pinger berjalan ke sampingnya, menatapnya, tertawa dan berkata, "Wah, tidak menyangka perbatasan selatan yang berbahaya itu ternyata begitu luas, kan? Saat pertama kali datang ke sini, aku juga terkejut." Gosli menatap ke kejauhan, menatap pegunungan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Gua kuno penakluk iblis yang kamu sebutkan, seberapa jauh letaknya?" Jin Pinger tersenyum genit, melangkah 2 langkah di depan Gosli dan mengamati pegunungan yang tak berujung itu sejenak, lalu menunjuk salah satu puncak bukit yang tampak anehnya hitam dari puncaknya dan berkata, "Lihat puncak gunung hitam itu. Begitu kita mengitari puncak gunung itu, kaki gunung itu akan menjadi lokasi gua kuno Subdue Devil." Gosli mengangkat matanya, dan melihat gunung yang sangat aneh di kejauhan, selalu diselimuti lapisan kabut hitam tipis seolah-olah tidak ada sinar matahari. Itu tampak misterius. Gosli menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Saat itu, dia melangkah maju. Namun, Jin Pinger tidak mengikutinya, dan malah berdiri di tempat. Gosli melangkah beberapa langkah, merasakan Jin Pinger tidak mengikutinya. Sedikit terkejut, dia menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Jin Pinger memutar matanya ke arahnya, namun bahkan dengan tatapan penuh kebencian itu, di bawah sinar matahari yang hangat, dia masih terlihat agak menggoda. "Tentu saja kau memiliki tubuh yang hebat.
namun sayangnya wanita di depanmu lemah, dan tidak dapat berjalan sekarang. Gosli berkata dengan acuh tak acuh, mengingat semua wanita di dunia, bukan giliranmu untuk dianggap lemah. Jin Pinger tersenyum manis dan tidak marah, menemukan balok batu kering di dekatnya dan duduk. Walaupun Hantuli tidak mempercayai Jin Pinger, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa beberapa hari terakhir di hutan hitam yang aneh itu, mereka berdua sama sekali tidak bisa beristirahat dengan baik, jadi dia tidak memaksa untuk terburu-buru dan duduk di dekat Jin Pinger. Monyet Xiao Hui yang tadinya berbaring di bahunya, mengeluarkan suara dan tampaknya tiba-tiba terbangun dari keterpurukannya, melompat turun dengan penuh semangat dari bahu Hantuli, sambil memandang berkeliling, mengedipkan ketiga matanya tanpa henti, lalu menjulurkan ekornya ke atas, ia berlari kecil ke semak-semak di samping, dan dalam sekejap, menghilang. Jin Pinger melihat ke arahnya dan bertanya, ada bahaya di mana-mana di sini, apakah kamu tidak khawatir monyetmu berlarian ke sana kemari? Gosli menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan ada salahnya, bahkan jika kita berdua mengalami kecelakaan, orang itu akan baik-baik saja. Jin Pinger terkikik, menutup mulutnya dan berkata, orang itu, jelas-jelas hanya seekor monyet. Gosli menatap wajah Jin Pinger yang berkilau bagai batu giok, sudut mulutnya tak dapat menahan senyum tipis, lalu menatap ke arah Xiao Hui pergi dan berkata perlahan, di mataku, dia jauh lebih baik daripada banyak orang di dunia ini. Saat Jin Pinger menatap wajah pucatnya, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dia menatap Gosli dengan serius, yang sedang mengerutkan kening, emosi yang berat membebani wajahnya. Mungkin, dia mendapati dirinya mengungkapkan sesuatu secara tak terduga. Jin Pinger selalu menjadi wanita yang sangat cerdas, namun dia jelas bukan wanita duniawi yang pendiam dan berbudi luhur. Dia diam-diam memperhatikan wajah Gosli dengan mata yang lembut, namun semakin dia perhatikan, wajahnya berubah semakin tidak senang. Saat suasana menjadi semakin canggung, dan alis Gosli semakin mengernyit, Jin Pinger tiba-tiba bertanya, ada apa? Terkejut, Gosli berkata, apa? Jin Pinger menatapnya, dengan senyum samar di wajahnya, namun matanya menyampaikan emosi yang berbeda, lalu bertanya dengan lembut, kamu tampak tidak nyaman. Gosli terbatuk sekali, dan berkata, tidak. Jin Pinger tampak tidak mendengar jawabannya, lalu merenung dan berkata, apakah karena di hadapan wanita sepertiku, kau tiba-tiba mengungkapkan sebagian isi hatimu, sehingga membuatmu merasa sedikit malu? Ekspresi Gosli langsung berubah dingin, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Jin Pinger dengan cepat berkata, dekade terakhir ini, terutama setelah insiden Biao, kamu tidak pernah bepergian sendirian dengan seorang wanita selama ini, kan? Tanpa sengaja setelah berhari-hari berhubungan, permusuhan di antara kita berkurang, dan kata-katamu yang tidak hati-hati membuatmu merasa telah mengecewakannya. Gosli menatap Jin Pinger dengan mata dingin dan berkata, apa maksudmu dengan semua ini, dan mengapa kau menyebut Biao? Menghadapi tatapan mata dingin yang mengancam itu, Jin Pinger tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum, matanya tampak bersemangat dan berkata, kamu takut, bukan? Gosli melompat berdiri, dan berkata dengan marah, apa yang aku takutkan? Jika kamu terus melakukan omong kosong seperti itu, aku tidak akan bersikap sopan. Kau takut melupakan Biao, teriak Jin Pinger, suaranya jelas seperti membelah salju, menusuk ke dalam tanah tak kasat mata di antara mereka. Gosli membuka mulutnya karena marah dan membeku, tidak dapat bersuara, seolah-olah organ vitalnya diserang. Jin Pinger tiba-tiba terdiam, saat gema kata-katanya bergema di sekitar mereka, lingkungan mereka menjadi sunyi dan sunyi. Pada saat ini, langit biru, pegunungan bergelombang di kejauhan, angin sepoi-sepoi tampak bertiup dari cakrawala, hutan dan rumput di dekatnya berdesir. Saat itu sudah lewat tengah hari, angin bertiup menerpa wajah mereka. Matahari makin malas, keduanya saling berhadapan dan terdiam, tak seorang pun bicara. Jin Pinger menatap laki-laki di depannya, matanya berkilauan karena sesuatu, tampak menyedihkan namun tampak seperti sedang mencibir. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut menarik sehelai rambut yang terlepas karena angin ke belakang telinganya, dan berkata dengan suara yang lembut dan ringan, untuk perasaan itu pada waktu itu, sekarang bahkan kamu sendiri tidak percaya. Apakah kamu takut melupakannya secara tidak sadar? Senyumnya ringan,
bagaikan bunga liar yang dibelai angin, terus-menerus menekan dirimu sendiri, selalu mengingatkan dirimu sendiri, siapa yang akan membayangkan, Jenderal Agung nomor 1 Sekte Raja Hantu, Ghostly yang ditakuti semua orang, adalah orang yang begitu menyedihkan? Ekspresi Ghostly berubah-ubah, antara gelap dan putih, tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam, menatap langit, berhenti sejenak dan melepaskannya dengan tergesa-gesa. Ketika dia kembali menatapnya, wajahnya setenang biasanya, tanpa sedikit pun emosi, sama sekali tidak peduli. Kau pikir kau siapa? Berani berkata seperti itu tentangku? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Ucapnya dengan sorot mata mengejek, seakan-akan kejadian tadi sudah benar-benar terlupakan. Jin Pinger tersenyum dan berkata, Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita yang menemanimu sekarang. Ghostly mengabaikan sindiran samar dalam kata-katanya, menoleh, dan tiba-tiba semak belukar di dekatnya terbelah dan bayangan abu-abu berkelebat. Xiao Hui lah yang melompat beberapa kali ke sisi Ghostly. Jika diperhatikan lebih dekat, monyet itu dengan hati-hati menggenggam beberapa jenis buah liar, bahkan mulutnya mengunyah tanpa henti, tidak heran tidak ada panggilan yang dikenalnya. Ghostly mengangkat Xiao Hui, mengulurkan telapak tangan terbuka dan Xiao Hui menyeringai sebelum meletakkan buah-buahan liar itu di tangan Ghostly. Buah-buahan liar itu berwarna merah terang yang menggemaskan, dan meskipun tidak terlalu besar, mereka tampak sangat montok dan lezat. Ghostly mengambil satu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali. Rasanya agak mentah tapi sangat juicy dan manis, sesuatu yang langka ditemukan. Sambil menganggukkan kepalanya, dia memisahkan beberapa buah itu, menatap Jin Pinger, dan menyerahkan buah-buah itu kepadanya, sambil berkata, Xiao Hui memiliki kemampuan bawaan untuk membedakan racun, jadi buah-buah liar ini bisa dimakan. Jin Pinger tidak segera mengambil buah yang disodorkan, menatap tangannya yang terulur, tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan berbagi makanan denganku, apakah kamu tidak akan semakin merasa khawatir? Ghostly mengerutkan kening, mendengus, dan mengepalkan kedua telapak tangannya saat ia mulai menarik kembali. Tanpa diduga pada saat ini, Jin Pinger mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, dan berkata sambil tertawa, aku mau. Ekspresi Ghostly sedikit berubah. Dia menatap Jin Pinger, perlahan-lahan membuka jari-jarinya untuk memperlihatkan beberapa buah liar itu. Kulit telapak tangannya lembut, dari jauh, aroma samar tercium, terbawa angin. Pada saat ini, mata Jin Pinger tampak melembut, seperti riak air yang mengalir lembut, mengulurkan jari-jarinya yang putih dan panjang, mengambil buah-buahan liar dari tangan Ghostly satu persatu. Jari-jari rampingnya mengusap pelan kulit kasar itu, kehangatan yang membawa sentuhan dingin yang aneh. Dia menatap pria di depannya, dengan lembut dan perlahan melepaskan tangannya, lalu tersenyum sebelum memasukkan buah liar ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan berkata sambil tersenyum, enak sekali. Senyumnya bagaikan bunga terindah yang mekar di sore hari, sungguh menakjubkan. Hantu Li menatapnya, terdiam. Senyum Jin Pinger menjadi lebih genit, dan bercanda, ada apa, kamu tidak mengatakan apa-apa, berdiri di sana seperti orang bodoh. Ghostly menatap Jin Pinger yang menutup mulutnya sambil tersenyum, tetapi dia tetap diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, pedang cahaya ungu adalah senjata yang sangat jahat dan ganas, kamu mampu menguasainya hingga tahap Pure Yin Return to Pool, dan menggabungkannya dengan pembuluh energi tubuhmu, itu benar-benar prestasi yang luar biasa. Buah-buahan liar di tangan Jin Pinger tiba-tiba pecah, sebelum sari-sarinya sempat tumpah keluar, buah itu sudah berubah menjadi es karena hawa dingin yang tiba-tiba dan jatuh ke tanah. Senyum hangat yang ada di wajah Jin Pinger menghilang, dan kini berubah menjadi tatapan mata bagaikan belati, menatap tajam ke arah hantu Li. Ghostly malah tidak merasakan permusuhan, dan berkata dengan enteng, hanya saja meskipun tubuhmu masih yin murni dan cocok dengan energi spiritual pedang cahaya ungu, tetapi energi yin yang dingin terlalu berlebihan dan hanya mengandalkan yin, kamu malah berkultivasi dengan paksa, energi yin menembus tubuhmu, meridianmu semuanya telah rusak karenanya. Menggunakan senjata ini secara alami sangatlah kuat, tetapi di masa depan jika kamu ingin berkultivasi ke tingkat berikutnya dan menjadi lebih kuat, aku khawatir itu akan sangat sulit. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan rasa permusuhan yang terpancar dari Jin Pinger, berbalik dan mulai berjalan sambil memanggil monyet itu.
Xiao Hui, yang sedang memakan buah-buahan liar di dekatnya, berlari mendekat dan melompat ke bahunya, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju gunung hitam yang aneh itu. Jin Pinger berdiri di sana, melihat siluet mereka perlahan menghilang, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya, menatap. Di bawah sinar matahari, telapak tangannya yang putih, ramping, dan indah berkilauan seperti batu-batu berharga yang tersembunyi, tetapi dari kedalaman terdalam di bawah permukaan, meskipun tidak jelas, orang bisa melihat warna biru muda yang tidak alami, seperti urat-urat kecil yang tersebar jauh di dalam daging. Wajah Jin Pinger sedingin air, tiba-tiba mendengus, tanpa berkata apa-apa, mulai berjalan ke arah yang dituju Gosli. Dengan kakinya, dia menginjak buah-buahan liar yang beku itu dengan keras, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Terima kasih telah menyaksikan.